Halo guys, kenalin aku Azrak dari KPM. Dan aku Naili dari Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Jadi di sini kita mau ngapain? Jadi di sini kita pengen nge-reaction nih video judulnya Pulau Plastik, Perjalanan dan Catatan untuk Masa Depan. Nah jadi daripada penasaran kan, yuk kita langsung tonton. Abis itu kasih reaction buat film ini. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Nah, jadi seperti yang kita lihat tadi gitu kan di awal, ada berbagai banyak fenomena dari sampah plastik itu. Tadi juga ada monyet ya. Iya, sampai minum dari botol kemasan, sampah-sampah sisa manusia gitu nggak sih? Nah, bener banget. Aturan mah yang minum di botol kemasan tuh manusia. Ini malah monyet gitu kan. Jadi ya Allah, mana itu posisinya di pinggir pantai, di pohon-pohon kelapa gitu kan, tempat habitat mereka tinggal. Dan ternyata juga sampah-sampah tuh dari Jakarta bisa nyampe ke Bali gitu ya. Nah iya, jadi jatuhnya kayak kita nih yang orang Jabodetabek gitu, buang sampah. Ternyata sampah kita tuh nggak kelar cuma di tempat kita tinggal, tapi sampah itu juga ngalir gitu, atau dikirim lah bahasanya ke daerah-daerah pelosok mungkin yang nggak ada sampahnya gitu kan. Mungkin kita lanjut dulu, tonton dulu kali ya. Oh man, it's freaking strawberries. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah, itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Nah jadi terus tadi dilanjut tuh, ada apa tuh abis itu tadi? Ada penyu yang sampai hidungnya kemasukan sedotan plastik gitu nggak sih? Nah tadi ada penyu kan, bisa dilihat sama teman-teman sendiri. Penyu, habis itu di dalam hidungnya masuk sedotan yang entah tuh dari kapan tahu, mungkin baru ketemu pas itu juga. Kemudian tuh kan tajam gitu ya pasti ya, bikin penyu sakit sampai keluar darah gitu. Tuh parah sih, udah parah sih. Dan ternyata Indonesia jadi negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik ya. Nah iya bener banget, Indonesia jadi negara kedua dengan penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Terus juga tadi ada tuh kan ya, sampah-sampah yang itu udah dari lama banget Iya, sebenarnya. dari tahun berapa? 80-an. 80-an, sampah Indomie dulu. Duh nyebut merek. Nah sampah dulu gitu kan. Baru ketemu lagi sekarang, diketemuin itu. Dan itu ya bisa kita cari tahu sendiri bahwasanya sampah plastik khusus yang kita gunakan itu nggak serta-merta langsung terurai gitu kan ya, bener kan? Di ESL belajar ya kayak gitu. Nah, kalau di ESL sendiri kayak belajar tentang circular economy. Jadi kayak kita tuh bukan daur ulang sampah tapi ya daur ulang sampah tapi biar bisa dipakai lagi gitu. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Oke, lanjut dulu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Bisa saja terkontaminasi ya. kontaminasi mikroplastik. Mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Tadi ada yang demo terkait Donald Trump gitu kan. Dia itu maksudnya kayak gimana deh? Kenapa dia nyalain Amerika tentang sampah? Oke, kenapa dia nyalain Amerika gitu kan? Karena sampah-sampah yang mereka temuin itu sampahnya nggak berasal dari Indonesia. Jadi sampah yang ditemuin tadi itu berasal dari Amerika atau barat sana, yang mana jatuhnya kayak kita
itu dijadiin tempat pembuangan sampah oleh mereka gitu. Dan ya mungkin warga kita nggak tahu gitu kan terkait sampah-sampah seperti itu. Dan kemudian karena ada sampah mereka bakar. Padahal dengan mereka ngebakar sampah plastik gitu, itu tuh menyebabkan racun, ada zat kimianya yang kata di film tadi tuh bisa memicu adanya kanker. Terus juga tadi di ikan, ada apa di ikan? Iya, ikannya kayak makan mikroplastik gitu nggak sih? Nah. Gini, ya bener, mikroplastik. Jadi kayak kan ada banyak sampah plastik gitu kan di laut. Pasti ada juga dong yang terurai. Tapi karena mereka terurai kan nggak serta-merta hilang gitu kan. Pasti ada bentuknya mikroplastik gitu kan. Nah itu tuh dimakan sama ikan. Jadi kayak ikan konsumsi plastik, kemudian plastiknya bersarang di tubuh ikan. Nah, kemudian kita makan ikan. Jadi plastiknya sekarang ada di tubuh kita. Nah itu bahayanya. Oke, kita lanjut dulu. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak tas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasil styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Yeay, selesai. Nah jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil gitu dari film Pulau Plastik itu kan terkait pembangunan SDGs yang ada di Indonesia, terkait alam, perubahan iklim, ekosistem laut, serta ekosistem darat. Itu tuh udah terpampang jelas di tujuan kita, tujuan SDGs nomor 13, 14, 15. Penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, dan menjaga ekosistem darat. Akan tetapi apabila masih ada gitu kan sampah-sampah yang kayak gitu beredar di laut, beredar di darat, dan banyak itu yang ada itu menjadi bukan suatu ekosistem namanya, itu merusak ekosistem. Kemudian makhluk hidup yang ada di dalamnya itu nggak nyaman kan? Iya, juga ikut terganggu. Nah iya, juga ikut terganggu gitu kan dengan adanya banyak sampah seperti itu. Nah jadi kan kita udah nonton gitu ya. Kalau menurut Naili sendiri gitu, apa sih yang harus kita lakukan supaya sampah-sampah itu nggak ada di laut dan di darat? Jadi mungkin kita harus mulai dari diri kita sendiri ya, mengurangi penggunaan plastik. Kalau kita belanja gitu kita harus bawa tas sendiri, ataupun kita ke rumah makan gitu bisa juga kita bawa tempat makan sendiri gitu. Ya bener banget. Dengan kita melakukan semua itu, kita bisa tuh yang namanya mengurangi, bukan langsung menghilangkan, tapi mengurangi dulu dah dari kesadaran diri kita sendiri. Dengan kita mengurangi, kemudian kita melakukan, harapannya kita juga bisa mengajak teman-teman kita yang lain supaya nggak menggunakan yang namanya plastik itu. Dan dengan tidak menggunakan plastik itu, nantinya sampah plastik yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, itu akan berkurang. Dan ekosistem alam, baik darat maupun lautan, tempat kita tinggal, itu akan nyaman buat ditinggali, nggak ada sampah, nggak bau, nggak segala macam. Apalagi buat flora dan fauna yang ada di negeri ini. Kita memiliki banyak flora dan fauna, tapi kalau misalkan kehidupan mereka terancam, yang ada semua flora dan fauna tersebut bisa hilang dong. Nah, jadi mulai dari sekarang, buat teman-teman semua yang masih menggunakan plastik dan segala macam, yuk dikurangin supaya alam kita tetap lestari. Tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau